Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gondes Mendes Star tentang hati dan jiwa? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku semuanya dimanapun berada ya. Selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Masih bersama Gondes Mendes Star tentang hati dan jiwa di general reading ya. Di kesempatan kali ini mengambil sebuah judul, apakah di hati dia sudah ada wanita lain ya. Judul ini di-request oleh sahabat kita ya, semoga berkenan. Request yang sudah direalisasikan oleh Kondes ya. Oke, di sini ada 4 file, masing-masing ada bunga warna oranye, kuning, merah, dan ungu ya. Sahabat bisa pilih salah satu, salah dua, salah tiga, atau dipilih ke semuanya. Ini hanya sebagai pembeda ya, tidak mempengaruhi daripada tebaran kartunan nanti ya. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan di sini, dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya kepada Allah lah kita menyandarkan segala harapan ya. Perlu Kondes selalu Kondes sampaikan ya, bukan perlu tetapi memang selalu, bahwa ini adalah general reading. Energi yang ditarik adalah dari berbagai macam energi ya secara umum, jadi bisa resonate. Terkadang energi kalian ada yang nyangkut di sana, nyangkut di sini, jadi letakkan nanti energi kalian di mana ya gitu ya. Dan jangan dijadikan pedoman, jadikan ini sebagai antisipasi, motivasi, dan pembelajaran saja ya. Oke, kita akan shuffle ya, fokus ya. Oke, kita mulai dari file yang pertama ya. Apakah di hati dia sudah ada wanita lain? Di sini ada warna bunga, warna pita ya, bunga pita warna orange ya. Di file yang pertama kita lihat ada apa di balik kertas warna ungu ya. Membalas chat bukan berarti sayang atau cinta karena memang ada yang baper ya, kalau chatnya dibalas itu berarti cinta atau sayang, belum ya, karena mungkin ya latar belakangnya itu menghormati, kan sudah dari sejak zaman kita masih sekolah kecil dulu, memang pernah sekolah ya waktu kita pernah diajari oleh orang yang lebih pintar bahwa kita harus menghormati setiap orang ya, walaupun suka atau tidak suka ya. Kalau dia menyapa lebih dulu, ada wajib kita untuk membalas sapaan itu, untuk menghormati, agar kita juga dihormati oleh orang lain, seperti itu. Jadi jangan baper kalau kamu ngechat, kamu mengartikan dia sayang atau cinta sama kamu, itu salah. Apalagi kalau di likes gitu ya, di apa itu, di banyakan ya, tapi lawan jenis nih, di FBK apa di mana itulah, pokoknya di medsos itu, kalau kalian di likes itu jangan baper ya, itu dia artinya pengen di likes kembali gitu ya. Tapi ya memang ada sih 1, 2, 3 orang ya, beberapa lah, tetapi ada juga yang memang mengerti ya, bahwa kita harus saling menerima dan memberi gitu. Tapi bukan berarti cinta atau sayang ya, nanti jadi baper boleh aku di komen, bukan berarti itu ya. Jangan terbawa perasaan ya gitu ya. Misalkan iya ya alhamdulillah, tapi kalau tidak kan kita tidak baper ya kan. Oke, kita lanjut untuk menshuffle dan menebar kartunya. Oke, rasakan tebar kartunya ya. File pertama, apakah di hati dia sudah ada wanita lain? Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ya kalau agak berisik, soalnya di depan rumah lagi merenov bangunan atau rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah di hati dia sudah ada wanita lain? General reading, masih bersama Gondes Mendes Tarot Tentang Hati dan Jiwa edisi ingin tahu. Ada awal, ada the pool, segala sesuatu diawalin ya. Awalnya tidak cocok, tidak suka, tidak sesuai dengan hati awalnya ya. Kemudian dia juga mempunyai pilihan lain, ini termasuk baper ya. Nah, kemudian dia merindukan gitu ya, merindukan seorang. Kemudian dia berani sama kamu gitu. Ini jadi kayak kronologi gitu ya. Terus ada fase baru deh apakah dia
apakah di hati dia sudah ada wanita lain? Ada, sebelum kamu malah memang sudah ada, dan dia tidak cocok sama kamu. Awalnya itu tidak sesuai kamu itu dengan kriteria dia, dengan mungkin nggak satu, nggak ada chemistry gitulah ya. Tetapi kemudian lama kelamaan, yaitu dari tadi baper gitu ya, akhirnya ada perasaan, dan kemudian dia memberanikan diri menginginkan sebuah fase baru. Coba kita lihat fase baru apa itu ya. Memang dia sudah ada wanita lain ya, sebelum mengenal kamu ada pilihan lain. Oke, bismillah. Oh, ada peluang. Dia mencoba memberanikan diri dan ada peluang. Awalnya cuman likes, komen, kemudian kalian saling baper, kemudian saling merindukan, ya saling senang, bahagia kan, saling merindukan. Beranilah kemudian pingin ada fase baru, dan di sini ada peluang. Padahal sebelumnya memang sudah ada wanita lain, sudah punya keluarga malah. Kalian ada yang sebagian dealing dengan seorang yang sudah mempunyai pasangan, ya memang sudah ada punya pasangan ya, mungkin sudah punya keluarga gitu ya. Tetapi ada juga yang memang sudah punya doi gitu, atau pasangan ya, pacar itu. Kalian bertemu di medsos, kalian berkenalan lewat sebuah media sosial ya, dengan penuh kesabaran. Dia mendekati kamu. Sangat dijeda kalau bisa ya, agar energi kalian tidak terputus. Kemudian mengadakan sebuah pertemuan. Ada nih, ada yang LDRan. Pertemuan itu tidak langsung tatap muka, tapi mungkin melalui video call kayak gitu-gitu ya, kayak gitu-gitu. Ada juga yang langsung gitu, yang bisa langsung ditempuh pakai kendaraan, yang langsung ketemu gitu ya. Terus dan merasa nyaman. Apakah di hati dia sudah ada wanita lain? Ada, sebelum kamu memang sudah ada mungkin istri, mungkin pacar, mungkin gebetan, mungkin ya TTM gitu. Tetapi semenjak mengenal kamu tuh awalnya nggak suka sama kamu tuh, lama-lama ya sering terbiasa. Bisa karena terbiasa, nggak sayang karena nggak kenal ya kan, nggak kenal makanya nggak sayang, kayak gitulah ya. Akhirnya terjadilah namanya rindu, dan kemudian ada chemistry, dan dia memberanikan diri untuk melakukan sebuah fase, sebuah keinginan untuk membuka fase baru, dan ada peluang di sini. Ini ada yang sudah berkeluarga, tetapi ada juga yang pacaran atau mempunyai tunangan atau apapun itu ya. Kalian berkenalan melalui medsos atau HP atau kuota atau internet gitu ya. Dan dia dengan sabar akhirnya kalian bertemu, melakukan sebuah pertemuan dan merasa nyaman. Seperti itu. Dan kebahagiaan, cinta pun terjadi, saling menyayangi ya, saling mencintai gitu ya. Terus gimana Des? Ya pertanyaannya, apakah dia sudah ada wanita lain? Ya, sebelum kamu mengenal kamu memang sudah ada pilihan lain, sudah ada wanita lain. Ada yang sudah beristri, ada yang sudah bertunangan, ada yang sudah pacaran, yang pasti udah punya komitmen. Tapi ada juga yang lagi ngegebet-gebet gitu. Tapi akhirnya kalian di sini terjadilah fase baru, saling nyambung gitu ya, gitu. Kalian merasakan di ranah ini ceritanya seperti itu, kejadiannya seperti itu. Oke. Gunakan sampel untuk pesan buat file pertama. Oke, Ganesha akan buka satu persatu pesan buat file pertama. Apakah di hati dia sudah ada wanita lain?
Nah, di sini ini untuk kamu ya, saling memberi dan saling menerima. Akibatnya terjadilah saling memberi dan saling menerima, saling bertukar perasaan. Mampukah kamu untuk melepaskan? Karena dia ada yang sebagian memang sudah punya pasangan hidup ya. Salah paham dalam cinta. Allah memberkati langkahmu ya. Kamu bisa memilih mana yang terbaik untuk hubungan kamu, karena ya, di sini memang sudah ada wanita lain sebelum kamu. Melangkahlah dengan doa ya, kamu pasti bisa memutuskan yang terbaik. Bertepuk sebelah tangan ya, kalau dia memilih yang sebelah sono artinya ya kamu bertepuk sebelah tangan atau melepaskan saja, mengikhlaskan, karena bagaimanapun juga seandainya kita menjadi pasangan dia, bagaimana gitu, kecuali memang kalian sudah tidak ada ikatan satu sama lain gitu. Ini bisa vice versa ya, bisa kamu yang sudah punya pasangan atau dia yang sudah punya pasangan, atau kalian berdua memang masing-masing sudah punya pasangan, ada juga yang seperti itu ya. Oke, berdasarkan shuffle untuk pesan alam semesta atau malaikat penjaga kalian untuk menegaskan apa yang seharusnya kamu lakukan ya. Oke, bersama Archangel Oracle. Oke, terima kasih. Ada sensitivity ya. Oke, kalian langsung mengartikan aja. Sensitivity ya, malaikat Hemel atau malaikat penjaga kalian ya. Kamu sangat sensitif terhadap energi dan emosi saat ini ya. Hargai dirimu dan perasaanmu. Sensitivitas adalah hadiah yang indah dan kuat ya. Dan tidak ada yang namanya terlalu sensitif. Kepekaan kamu membantu kamu mengetahui kebenaran tentang situasi dan orang ya. Dan penting bagi kamu untuk mempercayai dan mengikuti firasat, intuisi dan kesan ini ya. Luangkan waktu untuk sendirian di alam untuk lebih mengembangkan kepekaan kamu. Hindari situasi yang keras dan bahan kimia. Ini kalau kamu tuh harus sensitif ya, harus benar-benar mengerti keadaan. Seharusnya kamu udah terlalu, mungkin ya kamu kalau menanyakan tentang apakah dia sudah ada wanita lain, kamu udah merasakan mungkin ya, cuman kamu tidak terlalu mempercayai apa yang firasat kamu rasa atau apa yang kamu rasakan itu tidak terlalu kamu gubris, sehingga kamu ya jalan aja sama seseorang ini gitu ya, seperti itu. Ya kan, di rumah atau di tempat kerja mintalah ya para malaikat kamu, energi positif kamu, untuk membantu kamu memilih ya teman dan aktivitas yang menguatkan kehidupan. Ketahuilah bahwa aman bagi kamu untuk merasakan emosi yang mendalam. Karena apa? Itu adalah bagian dari kepekaan kamu ya. Visualisasikan para energi positif kamu itu ya, atau para malaikat penjaga kamu itu ya, visualisasikan kami berdua, kami para malaikat ya, atau energi positif kamu disegel dalam cahaya putih kebiruan yang indah. Cahaya ini melarutkan energi yang lebih rendah, mengubahnya menjadi cinta ya. Cahaya juga membantu membedakan antara perasaan kamu sendiri dan perasaan orang lain ya. Memahami ya energi positif kamu, menghormati siklus alami, suasana hati dan ritma atau irama. Dia membantu ya kita merangkul semua aspek diri kita, termasuk kekuatan, kemunduran dan bayangan kita ya. Bertanyalah pada malaikat penjaga kamu ya, atau energi positif kamu ya, jika kamu merasa tidak yakin atau buruk tentang diri kamu ya, maka malaikat penjaga kamu akan membantu kamu menghargai diri sendiri dan melihat betapa cantiknya kamu saat ini ya. Seperti itu, kepekaan harus kamu asah. Kalau kamu memang udah merasakan sesuatu kok aneh, kok ngeganjal gitu,
Coba kamu asah kepekaan kamu, mungkin memang benar firasat kamu, dan memang kalau kamu memang udah merasakan di file pertama ini, karena kamu ada di ranah file satu ini, cobalah untuk mengerti, lepaskan yang tidak penting. Aku terlalu cinta Des, tapi dia punya orang lain. Kalau kamu sudah papasan, kamu punya orang lain, seperti itu ya. Jangan kita melakukan hal-hal yang senantinya ya, nantinya akan melukai hati kita sendiri, melukai diri sendiri, atau apalagi melukai hati orang-orang lain ya. Kalau kalian ada di ranah ini dan kalian ingin ya lebih detail, silahkan kalian personal reading ya. Nanti Gondes kirim syarat-syaratnya dan apa saja yang harus kalian penuhi ya. Di sini di file 1 kita harus menggunakan kepekaan untuk mengerti apakah dia memang sudah ada atau belum. Jangan sampai sekarang kita letakkan aja kalau diri kita pada posisi pasangan dia kita aja ya. Kenapa Gondes selalu menekankan? Karena kini pertanyaannya, apakah di hati dia sudah ada wanita lain? Nah di sini ya, ini ada sebelum kamu datang, sebelum kalian saling berkenalan, saling dipertemukan. Tetap optimis, tetap positive thinking ya. Cintailah dia karena Allah. Jadi kamu melepaskan tidak terlalu luka sekali. Karena apa? Butuh ikhlas untuk melepaskan. Itu memang sulit, tetapi karena kamu mencintai karena Allah, jadi segala sesuatu menjadi mungkin Allah tidak berkehendak dia untuk aku, karena masih ada si dia. Itu ada orang lain di hatinya gitu ya. Oke, file pertama semoga bisa menjadi pencerahan, menjadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran. Oke, file 1, God bless you. Allah memberkatimu, amin. Oke, sekarang kita lanjut untuk file yang kedua ya. Di sini ada bunga mawar kuning, bukan bunga mawar ini ya, bunga palsu warna kuning. Oke, ini cuma sebagai pembeda aja ya, agar kalian gampang membedakan mana pilihan kalian. Ada pesan di balik kertas warna ungu, tetap berjalan di rel kebenaran ya. Sesusah apapun, semenderita apapun, namanya kebenaran tetap kebenaran. Jangan kita hilap hanya karena kita merasa kesusahan atau mendapatkan masalah ya. Tetap kita bersandar pada Yang Maha Kuasa agar kita selalu diberikan bimbingan ya, dimana dalam kegelapan misalkan kita tetap berdoa meminta kepada Allah, jangan sampai kita terjerumus ke hal-hal yang dilarangnya. Oke, sekarang kita akan shuffle ya. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan di sini, dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Sang Maha Sempurna. Oke, kita akan shuffle. Fokus ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah di hati dia sudah ada wanita lain? Bismillah. Ada kebimbangan yang dia rasakan, ada kegalauan yang dia rasakan. Ada tanggung jawab yang harus dia jalani, atau dia pegang, atau dia tanggung. Ada cinta yang suci, ada kenyamanan. Hati dia saat ini bimbang, hati dia sekarang galau. Ada sesuatu yang harus dia benar-benar pegang, yaitu sebuah tanggung jawab ya. Dia mempunyai cinta yang tulus dan dia merasa nyaman sama kamu ya. Sekarang saya akan shuffle untuk klarifikasinya. Kenapa dia galau?
ada pertimbangan. Tentang apa? Tentang cinta yang berlimpah. Tentang perjalanan hidup dia. Ini ada yang sudah berumah tangga ya, si dia udah berumah tangga ya, udah bahagia, tapi ada juga yang sudah berkomitmen juga, tapi dia mempunyai cinta yang besar buat kamu ya di sini ya. Ini adalah rumah tangga sebetulnya, cinta yang berlimpah ya kan. Dia dia mempunyai pilihan lain. Dia punya rumah tangga gitu, dan punya keluarga, tapi dia meninggalkan keluarga kamu ya. Ini mungkin suami kamu, atau ini mungkin pasangan kamu ya. Dia mempunyai pilihan lain gitu, atau ini pacar kamu mungkin, karena tergoda, ada kena godaan diri ya. Pasangan kamu ini mempunyai cinta yang besar, mempunyai cinta suci buat kamu, dia nyaman sama kamu, tetapi dia juga mempunyai pilihan lain di sini ya, sehingga dia harus meninggalkan hubungan dengan kamu gitu ya. Kalau kamu bertanya apakah dia ada yang lain, iya ada yang lain di sini. Dia mempunyai pilihan lain, karena itu dia meninggalkan kamu, menuju ke pilihannya. Tapi saat ini dia galau. Sebetulnya dia mencintai kamu ya, nyaman sama kamu, bahkan udah berumah tangga. Ada sebagian yang seperti itu, ada yang sudah mau tunangan, ada yang sudah memang bertunangan, ada yang sudah berkomitmen, tetapi dia meninggalkan kamu demi seorang pilihannya, karena godaan diri. Tapi selama berkepikiran untuk meninggalkan kamu ini, dia memang bimbang, dia ingin memutuskan di mana. Kemudian dia ternyata setelah mempertimbangkan, dia akan meninggalkan kamu, menuju ke pilihan dia yang lain, karena godaan diri ya. Ini yang dia dapat, itu mencari cinta ya, dan dia berhasil meninggalkan kamu di sini. Berhenti harapan untuk kesenangan dunia sebetulnya ya. Itulah kehidupan, dinamika. Dia berkhianat sama kamu, dia mempunyai pilihan lain gitu. Apakah di hati dia sudah ada wanita lain? Iya, makanya dia meninggalkan kamu, padahal dia punya cinta yang besar buat kamu, cinta yang suci sama kamu, dan dia merasa nyaman. Tapi entah kenapa, karena dia terkena godaan diri. Di sini ada Sagittarius, energi Sagittarius yang sangat kuat, dan ada energi Virgo ya. Ada energi Taurus ya, ada energi Taurus, dan ada energi Leo, ada Sagittarius, dan ada Taurus ya. Ini bisa vice versa ya, ini bisa energi kamu, tapi bisa juga energi dia, bisa terbolak balik karena ini adalah general reading ya. Dia meninggalkan kamu untuk pilihannya, dia akan kena godaan diri, tergoda dengan pencarian cintanya yang berhasil. Dulunya sepertinya enggak ini ya, dia cuma sekedar iseng-iseng gitu aja, tetapi ternyata benar-benar dia jatuh cinta dan meninggalkan kamu. Itu yang jadi keputusannya ya. Dia akan meninggalkan kamu di sini, sudah meninggalkan, dia berkhianat sama kamu gitu ya. Oke, kemudian saya kasih sampel untuk pesan buat file nomor 2. Kalau kamu ada di ranah ini dan kamu memang ingin ya lebih
lebih pure itu energi kamu, silahkan personal reading pada Gondes ya. Oke, sesuai tebaran kartunya. Oke, Gondes akan buka ya. Ada kegagalan ya, ini pesan buat kamu ya. Ada yang namanya hukum tebar tuai ya, tetap berlaku ya, dari awal dunia dicipta hingga nanti tutup dunia ini ya. Tebar tuai itu tetap berlaku karena itu adalah hukum alam ya. Cinta tidak harus memiliki. Oke, kamu berarti harus mengikhlaskan aja ya. Melangkahlah dengan doa. Segala sesuatu diawali dengan doa, dengan bismillah. Jangan melampaui batas. Oke. Segala sesuatu, kalau memang dia jodoh kita, walaupun terpisah antara kutub utara kutub selatan, Allah akan mempertemukan. Saat ini dia sudah ada yang punya, dia memilih orang lain daripada kamu gitu ya. Dia memilih pilihan dia dan meninggalkan kamu ya. Dia memilih orang lain daripada kepada kamu gitu ya. Oke, Gondes akan shuffle untuk pesan dari Archangel Oracle Card, pesan malaikat penjaga kalian atau energi positif atau energi kebaikan ya. Oke. Oke, terima kasih. Peace, damai. Oke, Gondes langsung mengartikan saja karena tidak semua orang bisa mengerti bahasa asing ya, termasuk Gondes ngomongnya juga masih belepotan ya. Jadi kita langsung artikan saja agar semua sahabat kita juga langsung memahami ya. Oke. Peace atau damai ya. Peace ya. Kartu malaikat harian ya. Eiren. Peace. Eiren adalah Dewi Yunani yang saudara perempuannya termasuk Dewi keabsahan dan keadilan ya. Membawa kedamaian bagi semua orang yang memanggilnya. Orang Romawi menyebutnya sebagai Pax yang berarti damai ya. Di sini ya, malaikat harian ini ya membantu kita mengganti kekhawatiran dengan iman. Dia juga menginginkan kita untuk mempertahankan kekaguman dan semangat kekanak-kanakan kita untuk hidup ya. Tidak perlu khawatir karena semuanya berjalan dengan indah, meskipun penampilan mungkin tampak kacau ya. Saya meyakinkan kamu bahwa rencana yang lebih tinggi sedang beraksi. Kekuatan yang penuh kasih ini membawa dan mendukung kamu sepenuhnya. Bersantai dalam pelukan cinta ilahi ya. Dan hembuskan semua perhatian, kekhawatiran dan kekhawatiran ya. Tempatkan fokus kamu untuk menikmati dan menghargai setiap berkat ya. Rasa syukur kamu membantu kamu menarik lebih banyak berkat ke dalam hidup kamu ya. Jadi kamu nggak usah khawatir ya, intinya biarkan saja dia kembali. Mungkin Allah merencanakan sesuatu yang lebih baik buat kamu ya. Berikan perhatian dan khawatir kamu ke surga ya. Berdoa, bermeditasi ya. Terlibat dalam kegiatan yang meningkatkan perdamaian seperti yoga, mandi ya. Mandi garam laut, pijat atau tidur siang, musik dan main-main ya. Ya, di sini kan. Pernahkah kamu mendengarkan bahwa
Khawatir itu seperti berdoa ya untuk apa yang tidak kamu inginkan. Apakah kekhawatiran pernah membantu kamu selalu mengalihkan fokus kamu dari segala sesuatu yang positif yang mungkin ditawarkan suatu situasi? Nah, pernahkah kalau kamu mengkhawatirkan suatu situasi ya, bertanya-tanya bagaimana memecahkan masalah atau masalah ya, ambil beberapa saat untuk bernapas dan mintalah bantuan kepada Allah untuk menghilangkan kekhawatiran kamu ya. Alih-alih temukan cara untuk menciptakan hasil yang damai dan positif dalam pikiran kamu ya, seolah-olah itu sudah terjadi ya Pak. Seperti halnya file yang kedua ini ya, seolah-olah kamu sudah terjadi. Jadi kamu harus benar-benar bisa fokus. Jadi fokus, khawatir itu jadikan sesuatu tanda tanya dan kemudian kamu berdoalah ya untuk menghilangkan kekhawatiran itu ya. Jadi di situ kamu bisa menciptakan hasil suatu kedamaian dan positif. Jadi ikhlas gitu ya. Segala sesuatu ada yang ngatur gitu aja. Maksudnya intinya seperti itu ya. Ini kamu seolah-olah itu sudah terjadi gitulah. Pastikan untuk memiliki visi yang jelas tentang hasil itu ya, sehingga kamu dapat melihat dan merasakan setiap detail kecil. Luangkan beberapa saat sepanjang hari untuk berkonsentrasi ya, dengan beberapa napas dalam-dalam, atau ambil pena dan kertas dan tulislah ya semuanya. Menulis dari bagaimana kamu merasa, bukan hanya bagai kelihatannya, bagaimana bau ya, rasa di hati dan jiwa kamu ya. Buatlah 3 dimensi ya, bukan hanya lukisan cantik tapi pengalaman gitu ya. Jadi seperti itu ya. Membuat papan visi juga merupakan cara yang bagus untuk membantu pikiran bawah sadar ya. Kamu menarik hal-hal yang kamu inginkan ke dalam hidup kamu. Buatlah dengan cinta dan perasaan dan sikap yang benar, seolah-olah itu adalah poster kenangan, bukan yang tak terjangkau ya. Mintalah bantuan dari orang-orang yang tinggal bersama kamu. Jika kamu memang memiliki anak ya, biarkan mereka membantu gitu loh. Isi dengan foto-foto indah dan inspirasi, dan tulis kata-kata yang membuat kamu merasa lebih baik ya. Biarkan saja yang mau pergi silahkan pergi, toh nanti kalau jodoh pasti akan dikembalikan. Mungkin bisa jadi alam juga sudah menyiapkan sesuatu yang lebih baik, yang lebih tinggi daripada dia untuk kamu gitu ya. Seperti kemandirian kamu, hikmahnya seperti itulah. Kamu menjadi wanita yang benar-benar kuat, tangguh seperti itu ya. Jadi kita harus positive thinking ya. seperti itu ya. Dan kalau bisa kamu tuh bikin kegiatan yang membuat kamu menjadi lebih damai ya. Seperti apa ya? Melukis, kalau kamu suka melukis. Pokoknya luangkan waktu sejenak untuk berhenti dan mengagumi apa yang kamu dapatkan dari perjalanan hubungan kamu ini gitu ya. Jangan kamu malah kayak terpuruk gitu, jangan. Dia senang dong kalau kamu terpuruk ya kan. Seperti itu ya. Pokoknya kalau bisa tuh benamkan diri kamu di masa sekarang dan sadarilah kelimpahan di sekitar kamu gitu. Harapkan keajaiban kamu ya, memiliki bantuan ilahi untuk menciptakan realitas kamu yang baru dan lebih baik. Tidak ada yang salah ya. Kamu hanya berada di tempat yang seharusnya, dan itu akan menjadi lebih baik dan lebih baik saat getaran kamu semakin tinggi dan tinggi seperti itu ya. Jadikan segala sesuatu itu menjadi positif buat perjalanan ke depan kamu. Soalnya apa? Segala sesuatu itu Allah tuh punya rencana ya, seperti halnya file 2 ya. Kalau memang dia benar-benar meninggalkan kamu, artinya Allah sudah menyiapkan rencana lain untuk kamu gitu ya. Harus tetap positif thinking, jangan pernah negatif thinking kepada Allah. Segala sesuatu sudah ada porsinya masing-masing ya. Anggap saja kamu sudah tidak berjodoh, atau memang kamu sudah benar-benar akan dipersiapkan untuk sebagai seorang yang tangguh, seorang yang tanggung jawab, seorang yang lebih mandiri seperti itu ya. Oke,
File 2 semoga bisa menjadi pencerahan, bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Ini general reading ya. Energi yang Gondes tarik adalah secara umum, jadi bisa resonan, bisa tidak, atau energi bisa vice versa, terbolak balik. Kalau kalian ada di ranah ini dan ingin personal reading, silahkan ya. Yang pasti jangan jadikan pedoman hidup, ini jadikan antisipasi. Ini adalah gambaran kamu ya, sebagai gambaran seperti ini loh, dan aku harus seperti ini gitu. Oke, file 2, God bless you, Allah memberkatimu, amin. Halo, masih bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa di file yang ketiga ya. Apakah di hati dia sudah ada wanita lain? Di sini ada bunga warna merah ya. Gondes akan coba baca apa pesan di balik kertas warna ungu ini. Jangan menutup hatimu hanya karena kisah masa lalu ya. Buat apa kisah masa lalu kita bawa di hubungan baru ya. Yang ada kisah masa lalu itu jadikan sebagai kenangan yang indah saja, yang sewaktu-waktu kita ingat, tetapi bukan untuk selalu diingat, tetapi untuk sebagai kenangan saja dan pembelajaran. Oke, Gondes akan shuffle ya. Apakah di hati dia sudah ada wanita lain? General reading ya, edisi ingin tahu aja ya. Gondes akan shuffle, fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang ingin kamu tanyakan di sini agar energi kalian tercurah di tebaran kartu nanti. Dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah Tuhan kita ya, Allah Tuhan kita sang maha tahu, sang maha kuasa, yang berkuasa membolak-balikkan hati setiap manusia atau setiap umatnya, dan yang maha tahu, maha sempurna. Oke, Gondes akan tebar, akan shuffle dulu kemudian tebar ya. Fokus ya. Bismillah. Apakah di hati dia sudah ada wanita? File ketiga. Bismillah. Fokus ya. Kalau bisa, kalau ada iklan jangan dijeda atau di skip, tetapi ya kembali ke kalian semua sahabat Gondes. Ada komitmen, ada potensi menghasilkan, atau seseorang yang menunggu kelahiran, atau seseorang yang mandiri, seseorang yang perhatian, seseorang yang penuh cinta kasih, penyayang, bawel, berisik, cerewet ya, saling mencintai, ada telepon, merindukanmu, dan bimbang. Ada komitmen, kalian sudah berkomitmen mungkin ya. File 3 ya. Menurut dia, kamu itu ya, kalau kamu feminin, kamu itu seseorang yang mandiri, seseorang yang penuh dengan cinta kasih ya, dan penuh kasih sayang ya. Kalian saling mencintai di sini, dia mencintai kamu, kamu pun mencintai dia. Di sini juga ada potensi melahirkan, mungkin ada sebagian dari kalian yang menunggu kelahiran ya, dan di sini dia mempunyai suatu kebahagiaan, suatu kasih sayang, suatu kerinduan, tetapi dia di sini bimbang ya. Apakah dia sudah ada wanita lain? Kita lihat, karena terburu-buru ada ini sebagian yang berdiri dengan pasangan orang lain, dan pasangan dia itu lagi menunggu kelahiran, atau dia sendiri lagi menunggu kelahiran tetapi dipertemukan dengan kamu. Tapi ada juga sebagian yang single parent ketemu single parent, dia lajang ketemu lajang, dan dia merasa kamu itu adalah seseorang yang
penuh penyayang, penuh pengasih. Kamu sendiri seorang yang mandiri itu menurut dia, dan dia sangat mencintai kamu karena kalian juga sudah berkomitmen di sini ya. Tetapi dia mengalami sebuah kebimbangan. Coba kita lihat kenapa. Ya, maaf, gue agak pilek tadi nggak tahu kenapa tiba-tiba kok bersin pilek. Oh ya, Kundes sadarkan, Kundes ingatkan ya, ikutin protokol pemerintah ya. Kalau harus di rumah ya di rumah aja. Kalau mau melakukan suatu perjalanan atau keluar rumah atau melakukan kegiatan di luar rumah, jangan lupa ikuti protokol kesehatan dari pemerintah untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Oke. Apakah di hati dia sudah ada wanita lain? Ada yang sudah mempunyai wanita lain sebagian, bahkan dia lagi menunggu, dan memang ada yang mempunyai wanita lain di sini, pasangan lain. Pasangannya lagi menunggu kelahiran ya. Mereka sudah punya komitmen dan saling mencintai ya. Mungkin kamu juga sudah diajak komitmen sama dia. Pasangan dia lagi menunggu kelahiran ya. Dia lagi menunggu kelahiran. Tentunya dari pasangannya ya. Tapi dia dipertemukan dengan kamu dan ada peluang di sini. Kemudian kalian saling jatuh cinta dan dia merasa bahagia. Saat ini dia merasa bimbang karena istrinya sudah mau melahirkan. Ya, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian dengan hatinya sekarang. Ya. Hanya sebatas suka sama kamu itu. Ya, suka sama suka. Ya. Hubungan ini atas dasar suka sama suka antara kamu dan dia, karena dia sendiri di sana udah ada pasangan, bahkan ada yang lagi menunggu kelahiran. Seperti itu. Dia seorang kepala keluarga dan dia ada ikatan di sini, komitmen ya. Dia memiliki ego yang tinggi sehingga dia memuja yang namanya hasrat atau suka sama suka menggunakan peluang, dan dia menikmati ini ya. Tetapi dia tetap akan bertahan dengan kamu ya. Bagaimana menurut kamu? Apakah kamu akan bertahan kalau ini benar, ini adalah ranah kalian ya? Dia akan mempertahankan kamu, bahkan dia akan meninggalkan masa lalunya. Hubungan ini hanya atas suka sama suka saja. Mungkin kalian dipertemukan di medsos atau di mana gitu, dan ada 1, 2, 3 yang lagi menunggu kelahiran, pasangannya lagi ingin melahirkan, dan di sini ada peluang dipertemukan dengan kamu sehingga dia merasa bahagia mengisi peluang ini bersama kamu, walaupun sehingga dia membuat gimana ya, dia jadi nggak cocok sama orang pertama ini, si yang sudah komitmen dengan dia ini ya. Dasarnya cuma suka sama suka, tapi hati-hati nanti kalau suatu saat dia akan ninggalin kamu, karena di sini dia mempunyai ikatan suci, komitmen untuk pasangannya ya. Ini hanya berlaku untuk egonya saja, dia bahagia dengan ini, tapi dia akan mempertahankan kamu karena memang dia merasakan bahagia bersama kamu ya. Kalau kamu bertanya apakah sudah ada, bukan perempuan, tapi mungkin ada yang sudah beristri, bahkan ada yang menunggu kelahiran, dan saat istrinya menunggu kelahiran dia ada peluang untuk berbagi kasih dengan kamu, atau ada peluang gitu sehingga dia gunakan peluang itu untuk berkenalan dengan kamu ya. Ada juga yang sudah berkomitmen bertunangan dan mereka saling mencintai, tiba-tiba ya kalian dipertemukan di sini.
dan dia ada sebagainya akan meninggalkan pasangannya demi kamu. Tapi hati-hati, di sini dia ada asalnya cuma suka sama suka, nafsu. Dia bahagia bersama kamu sampai dia melupakan kalau dia ada batasan yang harus dia ikutin, yaitu batasan lingkungan. Bisa dari istri, dari tunangan, dari pacar, atau dari keluarga, atau dari pokoknya yang seharusnya tidak boleh dilanggar, kecuali memang kalian single ketemu single nggak masalah, tetapi di sini ada pasangan gitu ya. Kalau misalkan buka pesan untuk kamu, jangan melampaui batasan ya. Kalau kalian ada di ranah ini ya, di mana letak kalian ya, dan kurang detail silahkan personal reading duda. Kalau kalian single, kalau kalian feminin berarti pasangan kamu yang di sana duda. Ada yang sebagian memang duda ini, tetapi kamu sepertinya yang single parent. Percaya Allah akan mengabulkan permohonan. Saling cinta di sini ya. Hasratnya suka sama suka, dan di sini menikmati dia. Saling rindu iya. Tebarlah cinta kasih pada sesama. Oke? Ada yang sebagian sudah punya pacar, punya tunangan, punya istri, tetapi berdiling dengan kalian ya. Mungkin kalian yang single parent ya, atau dia yang single parent tapi dia mempunyai pilihan lain ya, dan dia juga menikmatinya, dan suatu saat dia akan meninggalkan kamu karena hubungan ini hanya berlaku suka sama suka gitu ya. Kode akan shuffle untuk pesan alam semesta versi Angel Oracle Cards ya, pesan alam penegas, atau ini adalah pesan energi positif kamu ya. Beloved one ya. Oke, udah langsung memaknai aja. Beloved one, tercinta ya, hanya satu yang dia cintai gitu maksudnya. Saya membantu kamu dengan hubungan belahan jiwa spiritual kamu ya. Cinta kamu, cinta ada di dalam dan di sekitar kamu saat ini ya. Kamu tidak perlu mencarinya, sebaliknya dengan memegang pikiran cinta dan melakukan tindakan cinta, kamu menarik dan mewujudkan cinta dalam semua aspek kehidupan kamu ya. Dia ada peluang, dia dipertemukan dengan kamu ya. Ada saya suka sama suka ya. Ini ada belenggu yang dia ingin tidak dia hiraukan, sehingga dia mengikuti egonya. Dia mencintai kamu, bahagia bersama kamu, dan akan mempertahankan kamu di sini ya. Seperti itu. Tetapi ingat, di sini dia mempunyai komitmen ya, ada komitmen, ada pasangan sebagian, dan nanti dia akan meninggalkan kamu suatu saat ya. Oke. Cinta ada di dalam dan di sekitar kamu ya saat ini. Kamu tidak perlu mencarinya, sebaliknya ya. Dengan memegang pikiran cinta dan melakukan tindakan cinta, kamu menarik dan mewujudkan cinta dalam semua aspek kehidupan kamu. Panggil para malaikat kamu ya, para malaikat penjagamu, untuk memandu pikiran dan tindakan kamu untuk membawa romansa ke dalam hidup kamu ya, dan menyembuhkan serta mewujudkan hubungan yang indah ya. Seperti itu ya.
pecinta, yang tercinta. Di sini diartikan yang tercinta, beloved ones ya, atau is one yang tercinta. Tetapi ya saat ini memang dia mempertahankan kamu, dan dia mempunyai sebuah keinginan atau sebuah ego tinggi untuk memiliki kamu ya. Tapi dia tidak menghiraukan dengan batasan ini. Kalau di sini ada batasan ya, batasan ini bisa terjadi karena pasangannya ya, ada juga karena orang tuanya, mungkin karena keyakinannya, mungkin karena status sosial kalian mungkin ya. Tapi dia mempertahankan. Ingat, di sini awalnya cuma suka sama suka, kamu adalah pilihannya karena ada peluang, dan dia mengedepankan ego. Dia mencintai kamu, menyayangi kamu secara berlimpah, sehingga dia akan mempertahankan kamu dalam keadaan apapun. Tapi ada kemungkinan suatu saat kalian akan ditinggalkan. Seperti itu gambaran dari file yang ketiga. Jadi kalau kalian ada di ranah ini, jadikan ini sebagai antisipasi, motivasi, dan pembelajaran buat kamu ya. Tetap bersandar kepada Yang Maha Kuasa, dan kalau kamu yang mencintai dia, cintailah karena Allah. Agar sesuatu nanti kalau terjadi, kamu tidak terlalu menderita ya. Tetap optimis, berdoa yang terbaik untuk hubungan ini ya. Oke, file 3. God bless you, Allah memberkatimu, amin. Masih bersama Gondes Menestar tentang hati dan jiwa di edisi apakah di hati dia sudah ada wanita lain, edisi ingin tahu aja ya. General reading. Di sini ada bunga warna ungu ya. Oke, jendis ya simbolnya, simbol jendis. Ini pesan yang ada di balik kertas ungu. Tidak semua harus dikatakan, tapi harus mengerti. Terkadang ada ada sesuatu yang tidak harus dikatakan, tetapi kita harus mengerti ya. Itu ada di dalam sebuah hubungan ya. Tidak harus semua kita ceritakan, tetapi kita harus mengerti gitu. Paham ya? Oke. Rasakan sahwal dan tebar ya. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan, dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah yang berkenan menjawab dengan benar dan tepat. Oke, kita akan shuffle ya. Fokus ya. Oke, fokus ya. Bismillahirrahmanirrahim. General reading edisi pengen tahu aja, apakah di hati dia sudah ada wanita lain. File keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah di hati dia sudah ada wanita lain. File keempat. Menenangkan diri, relaxation, atau fokus pada yang punya hidup. Oke. Ada the Hierophants, pencari kebenaran, atau kesenangan dunia. Ada berani ya, keberanian mencari sebuah kebenaran. Ada galau di sini. Kenapa dia galau? Dan ada harapan. Apakah di hati dia sudah ada wanita lain? Kita lihat klarifikasinya. Di awal sih nggak ada ya, tapi biasanya ada di klarifikasinya. Nanti tiba-tiba dia punya yang lain gitu ya. Kita lihat, dia lebih banyak merenung, menyendiri, maksudnya lebih fokus kepada ketuhanan ya. Dia galau saat ini, tetapi ada harapan.
Kamu adalah seorang wanita yang diharapkan oleh dia. Kasih sayangmu, cinta kamu, perhatian kamu, kemandirian kamu, dia memiliki cinta yang besar buat kamu. Ada kebahagiaan tersendiri bersama kamu dia. Kebahagiaan, ada kehati-hatian, dia akan menjagamu ya, akan menjagamu. Ada kesulitan juga di sini, bersamamu dia bisa ya, karena bukan karena finansial aja, tetapi memang kamu punya kasih sayang, punya kemandirian yang teguh, dan kamu bisa menghasilkan apa ya, kamu pokoknya ada di hatinya, karena kamu yang dia harapkan. Kamu penyayang, kamu pemerhati ya, kamu perhatian, penuh kasih sayang, walaupun bawel, walaupun kamu berisik, walaupun kamu judes, tetapi kamu sebetulnya sayang, dan itu dia rasakan. Maka dia mempunyai cinta yang besar buat kamu ya. Dan kamu di sini juga dipandang seseorang yang memiliki finansial cukup ya, berpenghasilan cukup. Dia bahagia bersama kamu di sini, menjalin hubungan dengan kamu, dan dia selalu berhati-hati ya. Saat ini dia mengalami kesulitan finansial, bukan karena ada orang lain. Jadi kalau dia cuek atau agak nggak ngerespon, dia agak berubah, itu bukan karena dia punya yang lain, tetapi memang karena dia lagi ada permasalahan pribadi. Dan di sini nanti dia punya harapan ya, dan tujuan ya, yaitu untuk berumah tangga dengan kamu penuh cinta kasih ya. Dan diharap di sini kamu bisa berbagi sesuatu untuk dia, karena dia memang kesulitan finansial ya, itu yang dia harapkan. Tapi ini tidak inti ya, tidak inti untuk mau mengharapkan kamu memberikan bantuan ke dia, itu enggak. Memang dia ingin berumah tangga dengan kamu tuh pure karena dia memang bertujuan, dan dia memang mencintai kamu. Apakah dia sudah ada yang lain? Belum. Dia tetap akan bersama kamu. Di sini ada Scorpio ya, ada Scorpio dan ada ada Taurus ya. Di sini Taurus itu setianya jangan ditanya ya, seperti Cancer, apa itu, punya kesetiaan yang bisa diandalkan ya. Tidak ada wanita lain kecuali kamu ya. Dia sangat mencintai kamu, dia sangat menyayangi kamu. Dan saat ini dia lagi mengalami sebuah kesulitan finansial. Jadi kalau kamu agak-agak ngerasa dia berubah, bukan karena dia ada yang lain, tetapi karena dia lagi kesulitan finansial, dan dia lagi lebih berhati-hati lagi gitu. Tapi untuk keseluruhan bersama kamu dia sangat bahagia, dan dia mempunyai cinta yang besar buat kamu. Bahkan dia mempunyai tujuan suatu saat bisa berumah tangga dengan kamu gitu. Oke, file 4. Sekarang gue akan shuffle untuk pesan buat kamu yang pilih file nomor 4. Oke, harus sekarang buka satu persatu ya. Menunggu jodoh datang. Ini jodohnya, besok akan menikahi kamu, insya Allah, amin. Dia sudah ada pasangan. Jatuh cinta
Tidak, dia tidak ada pasangan. Cinta kasih Allah terbukti dan nyata ini bisa dirasakan oleh orang yang bersyukur. Mungkin kamu yang sudah punya pasangan ya, tapi kalau dia belum, bisa dia single parent, bisa dia lajang, tapi kamu mungkin yang sudah punya pasangan. Jangan memakai topeng, jadilah dirimu sendiri ya, bicara apa adanya. Kalau kamu suka bilang suka, kalau kamu ada yang punya bilang ada yang punya ya. Di sini kejujuran dibutuhkan. Si sananya mah kayak sepertinya nggak ada pasangan lain, tetapi kamu mungkin ya yang punya pasangan. Oh, gunakan shuffle untuk pesan alam semesta ya. Ini sebagai penegas dari Archangel Oracle Cards ya, pesan dari energi, pesan alam semesta, para malaikat kamu, penjaga kamu, dan bisa dimaknai sebagai malaikat penjaga energi positif atau energi kebaikan. Gift from God ya. Oke, rasakan maknai langsung ya, hadiah dari Tuhan. Gift from God, hadiah dari Tuhan. Kartu orakel malaikat hariannya dari Dex kartu orakel malaikat agung oleh Dorem Ridor ya. Hadiah dari Tuhan, kami para malaikat membawakanmu hadiah dari penciptamu, buka tanganmu untuk menerima. Inilah hadiah dari Tuhan ya. Surga itu luas dan terus bertambah. Salah satu cara di mana surga mengembang adalah dengan memberi dan mengirimkan cinta secara terus menerus ya. Ya, cinta itu dikirimkan kepada kamu dalam berbagai bentuk, dan satu-satunya tugas kamu adalah bersedia menerimanya ya. Saat ini jawaban atas doa-doa kamu menunggu penerimaan kamu ya. Buka tangan kamu untuk hadiah ini. Pencipta kamu menghendaki agar kamu bahagia, sehat, aman, dan semua kebutuhan kamu akan terpenuhi. Lepaskan rasa takut menerima saya, maksudnya saya hadiah dari Tuhan ya. Salah satu peran utama ya adalah untuk Sandalphon atau malaikat penjaga kamu ini ya, adalah untuk menyampaikan dan menjawab doa-doa kita. Sandalphon mengatakan bahwa setiap doa adalah kepala dan dijawab, walaupun jawabannya mungkin datang dalam bentuk yang berbeda ya dari yang kita harapkan. Semua doa sama pentingnya di surga ya, dan ada banyak ya, ada banyak malaikat untuk membantu semua orang di bumi ya. Hubungi para malaikat kamu saat kamu membutuhkan bantuan untuk menerima diri kamu sendiri ya, karena kita malaikat pembawa pesan kita akan disampaikan kepada Tuhan, apa yang akan kita butuhkan dan kita harapkan, dan dengan kita berdoa, kita berkomunikasi kepada Allah walaupun melalui malaikat tentunya ya, kita akan selalu dijawab dengan yang pasti. Kamu harus meyakinkan kepada Allah bahwa kamu menghendaki ini dan kamu akan bertanggung jawab dengan segala yang kamu inginkan ya. Kamu akan melalui perantara para malaikat ya, semua akan terkabulkan ya. Dan memang terkadang Allah menjawab doa kita itu tidak langsung dengan apa yang kamu mau, tetapi kadang-kadang sesuatu yang tidak kita harapkan justru akan terjadi. Misalkan kamu mengenal seseorang yang tidak baik ya, kemudian padahal kamu cinta banget, tapi kamu tidak tahu apa yang dibalik seseorang yang kamu cinta itu, tapi kemudian kalian dipisahkan sesuatu hal ya. Di sininya Allah punya jawaban untuk yang kamu pertanyakan sebetulnya, tetapi kamu tidak mengerti kenapa Allah itu memberikan jawaban dengan cara perpisahan gitu ya. Artinya kamu harus terpisah dari orang ini karena memang mungkin
tidak baik, atau mungkin Allah sudah menyiapkan sesuatu yang lebih baik dari orang ini gitu, atau kamu kurang baik untuk dia atau dia kurang baik untuk kamu. Allah yang maha tahu, dan kamu seharusnya harus positive thinking kepada Allah bahwa segala sesuatu yang terjadi itu Allah lebih tahu lebih dulu ya. Jadi kita tuh hanya menjalani dan menjalani skenario Allah gitu ya. Oke. Selalu positif thinking kepada Allah, bersandarlah, makanya aku selalu sampaikan, bersandarlah kepada Allah, jangan bersandar kepada manusia ya, karena sejatinya manusia yang membuat kita kecewa, tapi Allah tidak. Walaupun kadang-kadang kita mengeluh, ya kok Allah tidak memberikan apa yang kita berikan. Misalkan kita meminta A untuk menjadi pasangan kita, tapi ternyata kita dijodohkan sama B, padahal kamu cinta banget sama A. Pasti ada sesuatu yang Allah tahu tentang si A, karena Allah maha tahu. Ada yang kamu tidak tahu tentang kekurangan A, atau nanti yang akan terjadi antara kamu dan A kalau kamu bersatu kayak gitu. Ada sesuatu yang Allah tahu yang kamu butuhkan ya, itu bukan yang kamu minta. Makanya Allah tidak akan pernah memberikan apa yang kamu minta, tetapi Allah akan memberikan yang kita butuhkan. Seperti itu. Tetap bersandar kepada Allah dalam keadaan apapun, tetap bersyukur, jangan mengeluh, karena mengeluhnya membuat kita lemah ya. Oke. File 4 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Kalau kamu ada di ranah ini dan kurang detail, silahkan personal reading. Ada syarat-syarat yang harus kalian penuhi ya, nanti kalian WA Gondes dan Gondes akan mengirimkannya. Oke. File 1, file 2, file 3, file 4 sudah Gondes sampaikan semua tentang pesan-pesannya. Apakah di hati dia sudah ada wanita lain ya. Semoga bisa menjadi antisipasi, semoga bisa menjadi pencerahan ya. Yang kurang baik diperbaiki, yang sudah baik silakan diambil, yang kurang baik diperbaiki. Yang positif silakan diambil, yang negatif tolong diabaikan saja ya. Oke. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin.